Oke, jadi untuk mini project akhir semester kuliah Computer Vision tahun ini temanya adalah Image in Painting yang tadi teman-teman yang udah absen sudah membantu jawab apa sih itu Image in Painting. Tanggal rilis adalah hari ini ya, kita rilis di Kamis 23 Oktober dan tugas pertama kalian adalah mendaftarkan kelompok Anda. Maksimal minggu depan, Anda punya 1 minggu nih buat colek kanan kiri teman-temannya untuk pendaftaran kelompok. Minggu depan, Kamis 30 Oktober di akhir sesi kuliah Computer Vision yang jam 11 juga. Jam 12 deadline-nya. Tempat pengumpulannya di sini ya, udah ada tautannya untuk mendaftarkan kelompok mini project. Wah, gile, cepet banget tuh udah pada ngisi. Ya, silahkan diteruskan. Saya tahu nggak mungkin cuma 12, silahkan diterusin ke bawah juga gitu. Seperti yang disampaikan sesuai deskripsi bukan 2 sampai 3 ya, 3 sampai 4 mahasiswa per kelompok dan boleh dibuat lintas kelas gitu ya. Jadi kalau di sini masih ada 3 slot, Anda maunya berempat, Anda boleh tambahkan 1 slot lagi untuk anggota kelompok kalian gitu ya. Boleh, nih saya tambahin nih dari awal biar tahu kalau boleh berempat ya, maksimal berempat. Nanti di minggu depan, apabila di hari Kamis tanggal 30 jam 12 masih ada mahasiswa yang belum punya kelompok, Anda akan di-assign oleh asisten ya untuk menjadikan kelompok semua mahasiswa berkelompok. Kebetulan untuk semester ini tesnya agak berat sih kalau misalkan ingin dikerjakan apa namanya, cuman berdua gitu, kami merasa mungkin akan agak berat sehingga kami mengizinkan untuk dibuat kelompoknya ber 3 sampai 4. Oke, saya balik ke deskripsi ya. Daftar kelompok adalah tugas pertama kalian, deadline minggu depan. Apa sih yang harus dikerjakan? Yang harus dikerjakan ada 3 deliverables yang harus Anda kerjakan dan submit di akhir pelaksanaan project. 1, code-nya, programnya, Python notebook-nya atau whatever. Kedua, laporan mini project. Ketiga adalah hasil output hidden test images yang Anda harus generate di saat demo. Jadi outputnya ada 3 ya. Satu adalah code, kedua adalah laporan, dan yang ketiga adalah hasil demo. Demo akan dilakukan di pekan ke-15 perkuliahan. Diharapkan semua anggota kelompok wajib hadir pada sesi demonstrasi tersebut. Dan kalau memang ada alasan tertentu tidak bisa hadir seperti sakit atau lain sebagainya, minimal 1 orang kelompok harus hadir untuk mendemonstrasikan code. Apabila tidak ada yang dapat nilai. Alokasi jadwal demo akan dilaksanakan di jadwal kuliah Computer Vision. Jadi sebenarnya nggak ada alasan nih, harusnya sih bisa hadir dong jadwal kuliah kok ya. Di pekan ke-15, kalau nggak hari Rabu, ini kurang tepat, mohon maaf. Atau Kamis antara jam 11. Ini jadwalnya kurang pas ya teman-teman ya. Tapi ini harusnya di jam kuliah. Jam 13.00 sampai 15.00 dan Kamis jam 11. Saya baru sadar ini salah ya. Sampai jam 12. Ya bonus 10 menit lah. Kan harusnya jam 11 sampai 11.50 khusus untuk sesi ini sampai jam 12 kita minta waktunya. Oke, demonya akan dilaksanakan oleh Asdos di masa itu dan harus didemokan oleh kalian. Nah, deadline luaran lain selain demo itu tidak harus disubmit saat demo melainkan setelah demo. Kalau Anda demo Rabu dan Kamis, semua output yang Anda generate di demo ditambah dengan laporan, ditambah dengan pengumpulan programnya, code-nya, disubmit paling lambat hari Sabtu 6 Desember jam 23.59. Tidak ada toleransi keterlambatan pengumpulan ya. Jadi nggak ada nih penalti 10 menit, penalti 1 jam, nggak ada. Deadline-nya jam 23.59.
Yang harus Anda kerjakan adalah task image reconstruction. Nah, ini pas ya panjang umur. Baru aja kita omongin kemarin di kelas. Image reconstruction pada data citra yang diberikan, Anda akan diberikan dataset, nanti akan diceritakan oleh Pak Febrian. Datasetnya seperti apa, dan Anda bertugas untuk membuat model, membuat approach, nggak harus deep learning, apapun yang Anda mau, Anda silakan studi, mau pakai pendekatan apapun, itu boleh dilakukan. Anda harus mengimplementasi satu buah pendekatan image reconstruction, di mana Anda bisa merekonstruksi suatu citra yang rusak. Untuk mengukur output dari pekerjaan Anda, ada 2 measure yang harus dilakukan, wajib ya. Satu adalah image quality, kualitas citra yang direkonstruksi berdasarkan ground truth, dan kecepatan atau kompleksitas metode. Apakah Anda mau mengukur dengan menggunakan jumlah parameter, running time, terserah. Metrik yang mau dipakai dibebaskan asalkan Anda minimal mengevaluasi 2 hal tersebut. Apakah hanya 2 hal yang harus dievaluasi? Tidak. Apabila Anda ingin menambahkan kriteria evaluasi lain seperti explainability, seperti robustness, seperti yang lain yang sudah dipelajari di kelas ya, bebas, boleh minimal 2. Untuk poin nomor 2 nih, di mana Anda wajib mengimplementasi satu buah pendekatan image reconstruction yang wajib cuma satu. Apakah boleh Anda ngerjain 2 atau 3? Boleh. Anda boleh membuat dua pendekatan, yang wajib hanya satu. Metrik yang wajib ada 2, boleh pakai lebih. Anda wajib membuat laporan tentang proyek akhir. Jadi nggak cuma code doang ya yang harus menjadi output, tetapi Anda perlu membuat laporan. Dan laporan ini tidak hanya ini code saya, ini output saya. Tidak, tetapi harus mengikuti panduan yang diberikan. Di bawah ada deskripsi tambahan tentang laporan yang harus Anda buat seperti apa. Lalu sistem Anda yang nomor 5 perlu ready untuk demo. Jadi Anda harus bisa untuk menerima gambar input yang baru nantinya ketika demo, yaitu hidden test images yang baru akan diberikan saat demo. Selain kriteria minimal yang tadi sudah disampaikan, satu metode, 2 kriteria, dan lain sebagainya, Anda boleh menerapkan pendekatan tambahan apapun, boleh menerapkan performance enhancement, boleh nambah kriteria, melakukan augmentasi, typo ya. Anda boleh memodifikasi atau melakukan augmentasi dataset yang diberikan asal Anda tulis di laporan. Jadi yang penting Anda tuliskan di laporan bahwa saya menambah dataset, mungkin download dari tempat lain tambahan, mungkin melakukan flipping atau whatever, silahkan asal dituliskan di laporan. Untuk implementasi, Anda boleh cari-cari lah referensi di luar sana, menggunakan metode state of the art yang sudah ada, boleh. Dan Anda boleh pakai code yang sudah ada di internet. Anda cari di Kaggle, di GitHub, ternyata sudah ada yang mengerjakan. Bolehkah dipakai? Boleh. Yang penting Anda harus mensitasi dan memberikan credit where credit is due. Anda bilang bahwa code yang saya pakai adalah code milik siapa yang saya unduh dari mana. Anda bukan diminta membuat model baru, bukan diminta membuat solusi yang baru. Walaupun Anda boleh melakukan itu. Misalnya mau bikin model baru, Bu, silahkan. Tetapi kalau tidak, Anda boleh pakai yang sudah ada di luar sana. Anda juga dalam hal menggunakan deep learning, boleh menggunakan pre-train weights, pre-train model di luar sana. Walaupun sepertinya sih Anda akan perlu melakukan fine tuning. Karena tujuan dari proyek akhir ini bukan untuk Anda membuat sesuatu yang baru, tetapi untuk Anda mengerjakan suatu proyek. Dalam kasus ini kita memilih tema image reconstruction dari awal sampai akhir. Anda merumuskan problemnya apa, solusi apa yang Anda gunakan, dan Anda laporkan hasilnya. Jadi pakai code orang boleh, metode yang sudah ada boleh. Anda tidak harus membuat hal yang baru. Oke, itu untuk teknisnya. Yang seterusnya saya serahkan ke Pak Febrian tentang dataset dan task-nya. Silakan Pak Febrian. Mau gantian share atau gimana, Bu? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nia atas penjelasannya ya, terutama mengenai teknikalnya.
dari segi pengumpulan dan juga deadline. Jadi sekarang kita akan membahas dari segi eh, dataset. Ya, jadi dataset yang kita akan gunakan adalah dataset citra emoji, ya, yang kemudian sudah saya siapkan, gitu ya. Jadi sudah saya siapkan sehingga dataset emoji ini memiliki 3 buah set, gitu ya. Yang pertama itu citra originalnya, bisa dilihat yang di sebelah kiri ini. Lalu yang kedua itu adalah yang di tengah ini, yaitu di citra rusak, di mana citra rusak ini kemudian dihasilkan berdasarkan mas lokasi kerusakan yang ada di sebelah kanan. Ya, jadi bisa dilihat mungkin mas lokasi kerusakannya mirip-mirip gitu ya. Ada 2 di sini dan kemudian contohnya kita lihat hasil kerusakan yang dihasilkan. Dalam hal ini kita memiliki 3 buah citra original emoji wajah gitu ya. Emosinya berbeda-beda, gambarnya berbeda, tapi bisa dilihat kalau misalkan bagian bawahnya ditutup, kemudian terjadi sebuah uncertainty gitu ya, bahwa sebenarnya bisa saja emojinya untuk tersenyum ataupun yang zip ataupun bahkan yang ada mulutnya. Jadi itu kan sebenarnya yang menjadi salah satu poin penting, salah satu challenge ya di image reconstruction, terutama di inpainting, bagaimana kita bisa merekonstruksi sebuah gambar yang rusak berdasarkan konteks yang dimiliki hanya di dalam citra yang rusak. Gitu ya. Jadi sebenarnya yang sedang kita lakukan adalah image reconstruction, tapi khusus untuk image in painting. Kemudian yang dataset yang diberikan adalah nanti akan ada 3. Ya, pertama itu open dataset yang di atas ini yang sudah dijelaskan, ya, berisi data citra original atau asli, citra rusak, dan juga lokasi kerusakan pada citra. Dan ini kemudian bisa kalian gunakan untuk melakukan training gitu ya. Mau itu training, validation, dan juga tes itu akan menggunakan open dataset ini. Gitu ya. Lalu kemudian untuk evaluasi sendiri, evaluasi itu sendiri, terutama untuk di laporan, itu sebenarnya kalian harus menggunakan apa yang disebut sebagai Open Test Image atau OTI. Jadi ini adalah dataset terpisah dan independen ya yang akan dibuka pada minggu ke-12 gitu ya. Jadi masih hidden untuk sekarang, tidak akan kami bagikan dulu. Dan inilah yang kemudian harus kalian gunakan untuk evaluasi dan diskusi di laporan. Jadi kalau di machine learning itu namanya held out test ya. Jadi ini yang kita gunakan untuk evaluasi. Nah, untuk demo nanti akan ada hidden test image itu sendiri. Ya, ini sama mirip dengan open test image ya. Tapi hidden test image ini hanya akan dibuka pada saat demo nanti di minggu ke-15 ya kalau nggak salah. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, untuk link akses ke dataset itu sendiri sudah dibuka ya. Jadi silahkan kalian bisa langsung mulai dari sekarang, dari minggu ini, dari hari ini ya. Silahkan kalau mau coba dilihat, mau coba kemudian eh, ya coba-coba ya menggunakan model yang mungkin sudah tersedia di internet. Lalu kemudian kalau open test image akan dibuka di minggu ke-12, lalu kemudian hidden test image akan dibuka ke minggu ke-15. Nah, metodenya apa yang bisa kalian gunakan? Lagi-lagi ini sebenarnya harus ditambah ya Bu, ya mungkin nggak harus deep learning. Jadi kebetulan ini 3 model yang saya list itu ada semuanya metodenya deep learning. Itu biasanya secara umum kita memang bisa menggunakan auto encoder model. Jadi di sini entah itu basisnya konvolusional atau transformer gitu ya. Jadi di mana ini adalah metode klasik di deep learning untuk melakukan rekonstruksi. Nah, lalu kemudian yang kedua bisa juga kita menggunakan GAN, ya Generative Adversarial Networks, atau kemudian yang state of the art-nya sekarang saat ini sebenarnya diffusion based model, gitu ya. Jadi ada juga kemudian Bungnya bilang bisa juga menggunakan super resolution, ya. Entah dia itu berbentuk deep learning ataupun pixel based teknik itu juga bisa ya. Jadi nggak harus eh,
tidak harus apa namanya berbentuk deep learning. Jadi di sini memang kami buat lebih open ended dalam artian silahkan dicoba kemudian dilihat gitu ya. Kira-kira kalian tertarik di sebelah mana. Lalu yang perlu diperhatikan juga adalah di sini hanya satu ya Bu Mia. Saya lupa. Minimal satu metode ya yang harus digunakan ya. Minimal satu, kalau lebih boleh banget. Ya, jadi ya minimal satu karena kan ini memang supaya kalian hands on mencoba sendiri ya image reconstruction dan juga inpainting gitu ya. Lalu kemudian eh mungkin ada yang nanya ini gimana apa dari segi komputasinya gitu. Nah, image-nya sendiri ini cukup kecil, itu hanya 64 kali 64, jadi tidak terlalu besar. Jadi seharusnya tidak masalah. Kebetulan saya juga sudah coding baseline modelnya dan itu berhasil. Gitu dalam artian bisa jalan dan kemudian rekonstruksinya berhasil gitu ya. Jadi membuktikan bahwa sebenarnya bisa kok diselesaikan walaupun hanya dengan Google Colab gitu ya. Jadi tidak memerlukan komputasi yang cukup tinggi. Ya, mungkin kalau yang pernah main di deep learning reconstruction, kita tahu reconstruction itu adalah membutuhkan komputasi yang cukup tinggi, tapi ini karena sangat terbatas, 64 kali 64 seharusnya tidak terlalu menjadi masalah gitu ya. Jadi Google Colab bisa ataupun di Kaggle ya, di Kaggle itu biasanya agak lebih bagus dari segi apa maksimalnya penggunaan, jadi bisa dicoba dipakai di sana. Nah, lalu untuk referensinya sendiri ya dari segi image inpainting-nya sendiri ini ada dari OpenCV ya secara apa namanya penjelasan inpainting-nya itu sendiri apa bisa dibaca. Nah, lalu kemudian ini ada paper-paper yang merefer ke 4 model yang di atas gitu ya. Jadi ini tahun 2012 ada super resolution based inpainting. Lalu tahun 2016 itu ada context encoder. Jadi ini yang auto encoder untuk inpainting. Lalu yang tahun 2018 itu ada GAN untuk in painting. Lalu kemudian tahun 2022 ini ada diffusion model untuk in painting. Ya, lalu juga ini ini deep learning juga atau gimana, Bu? Itu Oh, implicit representation. Oke yes, oke yes, oke. yes. Tapi dia agak baru kan compared to the original super resolution base kan 2012 tuh. Ini Ya, sudah lebih current. ya. Ya, jadi ini adalah paper-paper yang bisa kalian gunakan. Baca ya, sorry, dibaca sebagai referensi dan lalu kemudian mungkin eh, bisa kalian coba gitu. Oke, itu ya sebenarnya kalau misalkan dari dataset dan task. Jadi mungkin yang harus diperhatikan task utamanya adalah nanti inputnya itu citra rusak dan kalian harus mengeluarkan output citra hasil rekonstruksi yang mendekati citra original. Itu intinya, gitu ya. Karena ini kan image reconstruction intinya. Ya. Lalu kemudian kenapa kita kasih mask kasih kerusakan? Nah, ini untuk mempermudah gitu ya. Jadi ada beberapa metode yang tidak memerlukan mask, tapi ada juga metode yang memerlukan mask. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa saya kasih masknya. Jadi supaya tidak membuat eh, proyek ini tidak terlalu sulit lah istilahnya seperti itu. Dan juga kemungkinan dan pilihan metode yang bisa kalian coba itu makin banyak gitu ya. Mau itu unsupervised, mau itu supervised. Jadi kalau misalkan ini hint aja, kalau supervised itu sebenarnya cuma tinggal inputnya citra rusak, lalu kemudian outputnya yang harus dituju itu citra original. Gitu ya, karena ini ada one to one mapping gitu ya. Baik itu citra rusaknya, nanti ada one mapping dengan masknya juga, lalu juga ada one mapping ke citra originalnya gitu. Jadi kalau paling mudah sebenarnya itu untuk supervise. Tapi apakah itu yang paling bagus kan belum tentu. Mungkin bisa coba juga yang unsupervised atau apapun itu ya. Jadi kita lebih ke arah open ended. Tapi intinya seperti itu. Nanti inputnya citra rusak, outputnya yang intendednya adalah hasil citra rekonstruksi yang mendekati citra original. Nah, untuk open test image dan juga hidden test image juga nanti formatnya sama, nggak jauh beda ya. Jadi tetap kita punya 3.
original image, citra yang rusak, lalu kemudian masknya. Ya, jadi mudah-mudahan nanti pas waktu apa namanya demo, kalian sudah menyiapkan bagaimana caranya untuk apa ya mendapatkan dataset baru, terus kemudian di running semua inference-nya, terus kemudian langsung mengeluarkan hasil apa namanya hasil image reconstruction-nya. Jadi nggak perlu training gitu ya. Jadi mudah-mudahan jangan lupa nanti pas waktu trading sudah disimpan apa namanya bobotnya segala macam. Jadi pas waktu demo itu tinggal menunjukkan hasil dari hidden test image-nya. Jadi jangan lupa itu satu satu hal yang penting gitu ya. Karena kalau training lagi kan ya lama lagi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu kemudian kalau misalkan untuk pelaksanaan demo nanti juga mungkin secara teknis agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau mengikuti tahun lalu, jadi demo yang akan dilakukan yang digunakan adalah kalian semua semua apa namanya? Semua tim masuk ke dalam apa? Gimana ya? Masih akan apakah akan sama Bu Laksmita Kita atau nanti kita kita akan mau bahas mengusahakan sih di hari Rabu kalau bisa selesai semua serentak itu kan akan lebih mudah. Tetapi kita ya. jaga-jaga just in case gitu satu slot lagi di hari Kamis. Tetapi kalau emang bisa semua masuk di satu hari Rabu itu ya akan dilaksanakan sama. Jadi boleh diteruskan Pak itu tadi penjelasannya. Akan serentak Ya, kayak yang ya. tahun lalu. Tahun lalu ya serentak. Jadi serentaknya itu gimana? Jadi bukan satu apa satu kelompok maju ke depan terus demo gitu, terus memperlihatkan gitu ya enggak. Jadi nanti satu tim akan duduk bersama di satu area gitu ya. Nah, terus nanti hidden test image-nya akan kami buka, kalian download, kalian running. Nah, nanti asisten akan muter satu-satu ngelihat hasilnya seperti apa dan menilai saat itu juga. Nanti kalau misalkan perlu penjelasan mengenai kode atau misalkan nanti kalian ngejelasin approach kalian seperti apa itu nanti on the spot akan ditanya oleh asisten ya. Jadi saat itu juga. Jadi akan bersifat bersifat paralel ya. Jadi kan kita punya beberapa asisten ya. Ada 5. Nah, jadi akan paralel 5 pada saat yang bersamaan. Jadi kalau misalkan kalian sudah duduk terus kemudian download hidden test datanya, terus kalian udah selesai rekonstruksinya, kalian bisa angkat tangan misalkan, Kak, saya duluan gitu untuk lihat hasilnya. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi akan lebih cepat dan kemudian lebih efisien ya. Jadi tidak perlu menunggu satu-satu masuk maju ke depan untuk presentasi. Kira-kira sih seperti itu ya. Kalau misalkan yang lain sih standar ya, dalam artian ini ada maksimal demonya 15 menit, lalu biasanya kita kodenya mungkin akan mudah kalau memang menggunakan Jupyter Notebook ya, supaya lebih diaksesnya lebih mudah, tapi nggak apa-apa kalau ada Python script juga nggak masalah. Boleh menggunakan Google Colab, Paperspace, atau Kaggle, tidak terlalu masalah. Yang penting juga nanti kodenya harus baik ya, karena nanti mungkin ada pertanyaan. Ya mungkin karena nanti kan pertanyaan kalian gunain data baru nggak, atau misalkan ada perbedaan nggak dengan paper ataupun kode yang kalian coba gitu kan. Jadi kan pertanyaan-pertanyaan teknikal itu harus kemudian bisa dijelaskan oleh kalian sendiri ya per kelompok. Kira-kira sih seperti itu. Untuk gimana Bu? Apakah catatan laporan harus Kayaknya bisa dibacakan? dibaca sendiri sih ya. Kayaknya bisa Ya, dibaca. Baca sendiri, tetapi ya, yang jelas format ada tuh Pak, bisa di-download langsung. Jadi jangan oke. sampai ada yang nggak tahu tuh. Dan yang tadi ditambahkan Pak Febrian Dari tuh, sini. bahwa harus Iya, nambahin open test, apa ini dataset ya, harus ya, dimasukkan ke dalam betul. laporan. Ya, jadi di sini sudah ada template-nya, lalu juga kemudian kan kita memiliki OTI. OTI itu kan Open Test Image. Nah, Open Test Image itu dimasukkan ke hasil eksperimen dan diskusi dan analisis gitu ya. Karena kan itu tidak masuk ke dalam training, jadi hanya apa hasil rekonstruksinya seperti apa, ya nanti kemudian dibahas oleh kalian. Kira-kira sih seperti itu. Ya, sisanya ini bisa dibaca sendiri juga ya ketentuan pengumpulan laporan. Lalu hasil output HTI-nya juga nanti jangan lupa gitu ya di apa diupload juga. Jadi kan nanti bisa di-download pada saat demo, lalu kemudian disimpan, lalu kemudian di satu apa ini ya di apa diupload gitu ya untuk HTA-nya. Jadi kita tim dosen juga bisa melihat hasil rekonstruksinya seperti apa. Lalu komponen penilaian juga sudah tersedia.
gitu ya. Jadi bisa kalian fokus ke bagian masing-masing ya. Lalu di sini juga ada kebagi dua berarti ya Bumia ya, laporan dan juga penjelasan saat demo gitu. Jadi ini adalah penjelasan, sorry, penilaian yang terpisah, independen gitu ya, dari kode laporan hasil. HTI ini kan lebih ke arah hard skill kalian gitu ya. Itu nanti 100% totalnya. Jadi bisa dilihat hasil dari HTI-nya juga nanti akan 20% sendiri gitu ya. Open test image-nya juga masuk dari situ. Nah, lalu laporan dan kode itu nanti ada 80%. Ya, kira-kira sih seperti itu. Ada lagi Bu Nya yang bisa ditambahkan atau mungkin bisa open for Open question? question aja kali ya, silahkan. Mungkin saya ingin menambahkan satu hal tadi. Nah kan tadi kan Pak Febrian kan bilang ini minimal cuma satu nih, gitu kan ya tadi sampai disampaikan. Sebenarnya mungkin ini kesempatan kalian untuk mengeksplor kan kalian kan kayaknya nggak, harapan kami nggak yang saya cobain metode autoencoder X lalu langsung dilaporkan kan bukan gitu kan tujuannya. Tujuannya kan siapa tahu Anda dengan mencoba, saya cobain autoencoder, saya cobain satu super resolution, kan Anda yang nanti itu akan memilih gitu loh, kira-kira mana yang ingin Anda presentasikan. Di situ akan ada proses belajar di mana Anda meng-compare gitu. Apakah comparison ini harus muncul di laporan? Tidak harus. Nah, Anda cukup menunjukkan salah satu yang terbaik yang ingin Anda tunjukkan. Tetapi Anda juga dibebaskan kalau Anda mau menyusun apa namanya Pak, kayak experimental design yang Anda mau. Jadi misalnya Anda bilang, saya mau compare model A versus model B, tak tulis di laporan, sangat dibolehkan dan sangat encouraged gitu. Gitu, mungkin untuk memperjelas yang tadi cuman satu yang harus dilaporkan, yes, yang wajib dilaporkan satu, cuman harapan kami sih dalam eksperimen kalian nggak cuma satu yang dicoba sebetulnya. Mungkin itu aja tambahannya. Selanjutnya mungkin open question kali ya. Nah sekalian deh question buat kesempatan absen boleh ya Pak Febrian ya? Boleh, 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 boleh. Boleh. Nah, Ini tuh. dari Cahya nih. Ada udah masuk satu. Oh, silahkan. Yang lain kalau masih ada juga boleh. Kalau ada yang mau eh nanya langsung boleh raise hand ya. Silakan, ya Pak. ini kebetulan Cahya direct message ke saya. Jadi izin bertanya karena model ini bisa jadi lebih banyak, model apa Pak yang tidak diperbolehkan. Nah ini justru sebenarnya nggak ada model yang tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi terserah. Tadi kan saya sudah bilang open ended ya. Jadi terserah kalian mau pakai model apa. Yang penting nanti pas waktu ditanya itu kalian ngerti gitu lah istilahnya ya. Jadi kenapa misalkan nanti kalian seperti yang tadi Bu Nia bilang, oh kami sebenarnya nyoba ngebandingin dua atau tiga gitu, bagus ternyata yang ini lebih bagus. Nah kemudian mungkin paling tidak kalian bisa ngerti gitu ya, kenapa dan kira-kira kenapanya lah ya bisa hasilnya lebih bagus. Jadi di sini memang kita buat itu open ended, terserah benar-benar kreativitas kalian. Dan juga salah satu alasan kenapa dibuat tugasnya seperti ini adalah kami melihat bahwa kemungkinan besar mayoritas dari kalian nggak akan nyentuh image in painting lagi setelah kuliah ini sebenarnya gitu ya, ataupun image reconstruction ya setelah kuliah ini. Jadi uh, ya ini kesempatan buat kalian hands on sendiri nyoba image reconstruction terutama untuk in painting ya. Jadi silahkan berkreasi dan juga sebenarnya satu lagi mempermudah kalian memilih lah. Soalnya kalau misalkan ini nggak boleh, itu nggak boleh, nanti kan tiba-tiba nggak boleh, terus nggak dapat nilai dong gitu kan. Kan nggak gitu juga ya. Dan ini kan juga bukan kontes gitu ya. Jadi silahkan kalian pakai apa saja yang kalian inginkan dan kalian temukan. Yang penting adalah tadi ya disitasi, kemudian kalian belajar sebenarnya modelnya itu bekerja seperti apa sih gitu ya. Kira-kira seperti itu. Atau mungkin ada bunga, teman? Yang penting dituliskan di laporan. Betul, itu Ya, tadi. betul. Yang penting dituliskan di laporan. Dan kan tadi kan kita sudah sampaikan ada metrik ya yang ingin dilihat gitu ya. Bukan berarti metrik harus lebih baik, enggak. Tapi harapan kami tuh dengan yang metrik dihitung nggak Pak Febrian? Kayaknya dihitung ya. Kita akan mempertimbangkan performance nggak nih? Kayaknya harusnya iya ya. Quality-nya kan iya. Quality-nya kan Quality-nya pasti iya iya ya. ya, akan menjadi kriteria grading. Tetapi dengan metrik yang sudah kita buka dari awal itu dua metrik kan
harapan kalian juga bisa mempertimbangkan gitu ya. Kalau misalnya saya punya model X dan model Y, yang satu lebih bagus tapi lemot banget atau apa kan itu kan part of the decision making gitu. Dan yang penting nanti ditulis di dalam laporan. Ada lagi nggak nih? Nggak ada yang perlu absen lagi nih teman-teman. Ini udah lengkap semua nih. Kalau nggak silakan loh. Absen lagi sambil ditulis di chat box. Atau raise hand juga boleh. Ada lagi nggak tuh Pak Febrian yang nanya? Kalau ke saya belum ada. Silahkan. Ada pertanyaan lagi nggak? Pertanyaan tentang tes boleh, pertanyaan tentang teknisnya juga boleh. Belum ada, cukup clear kah ini? Kalau gitu kesempatan absennya ini aja. NPM, nama, kesempatan terakhir ya, nama sudah jelas atau belum gitu. Silakan tulis ya. Sekalian kita akan tutup. Kalau memang udah jelas, ya udah kalau udah jelas ya Pak Febrian ya. Berarti nggak perlu ya ditanya. Ya, betul. Heeh. Oh, perlu saya ingatkan di Skele ada forum mini project ya. Silakan manfaatkan forum itu jika ada pertanyaan khusus tentang mini project-nya. Tuh kan, yang belum absen ternyata masih banyak tuh Pak. Oke, jelas kayaknya. Oke, mungkin terkait deskripsi nih, mungkin tentang deskripsi, apa ini kan dokumen live ya, ini dokumen live yang kita share. Kalau ada update, kita akan update langsung di dalam deskripsi tugas dan revision historinya juga akan kita update di belakang gitu ya. Jadi tolong dicek secara berkala kalau ada update di sini. Oke, semoga sudah clear. Oh, nanti submission-nya satu lagi tambahan yang sering ditanyakan. Apakah submission-nya harus orang satu? Enggak ya, satu kelompok cukup satu submission-nya. Oke. Kalau memang nggak ada, kita kasih kesempatan absen terakhir nih sambil Pak Febrian barangkali mau ditutup. Nggak ada pertanyaan nih kayaknya cukup jelas. Alhamdulillah. Ya, boleh ditutup kalau misalkan memang tidak ada pertanyaan. Oke. Ya, Pak Febrian tutup aja, Pak. Oh, oke, ya. Baik,